Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ke-51. Hari ke-51 dari proses perjalanan menuangkan ide, gagasan yang muncul dalam benak untuk diberikan secara live. Dan topik hari ini dalam waktu yang singkat oleh karena akan ada makan bersama. Jadi saya mengambil kesempatannya oleh karena akan ada makan bersama anak-anak. Sedang disiapkan makanannya, makanya saya ambil momen ini. Tentang keselarasan, bagian 3. Keselarasan bagian 3. Apa yang bisa kita pelajari dari keselarasan bagian ketiga ini? Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana keselarasan itu membuat kita menjadi tidak bisa di stop lagi dalam bahasa negatifnya. Tidak bisa gitu kan. Tidak bisa itu kan kata kalimat. Dalam bahasa positifnya adalah kita lalu menjadi bertumbuh dan terus lagi dan terus menemukan sesuatu yang luar biasa baik dalam diri kita. Kemudian dan menjadi bertumbuh dan menjadi seseorang yang terus berbagi, dan memberikan diri dan terus. Lalu kita akan membahas di hari ini tentang masih topiknya keselarasan. Bagaimana mengakses keselarasan itu? Kalau dibahas yang kemarin kan kita ngomongin tentang 3 hal. 3 hal itu adalah pikiran, perasaan, dan tubuh. Bagaimana lalu kita menyelaraskan ketika kita secara pemikiran mengatakan bahwa oke, saya harus bertumbuh. Kemudian kata harus itu diganti, saya bertumbuh. Kenapa harus diganti? Kenapa kata harus kemudian dihilangkan? Karena kata harus itu mengandung sebuah atau sesuatu yang tidak ada, sehingga diadakan. Maka kita pilih kata-kata yang positif sehingga menjadikan kehidupan kita berdaya atau semakin berdaya. Pemikiran dari kesadaran kita, dari pikiran sadar kita merekam dan mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan keluarga yang harmonis. Yang harmonis itu seperti apa? Harmonis artinya saya bersama anak bisa selalu kolaborasi bersama pasangan, kemudian selalu bisa mengerti dan memahami, memberikan dukungan, pelukan mungkin yang dibutuhkan, pujian mungkin yang dibutuhkan. Itu indikatornya. Jadi tidak hanya sekedar kehidupan yang harmonis. Yang harmonis seperti apa? Kita harus memiliki sesuatu yang bisa diukur, sehingga ketika itu terjadi kita merasa ada pencapaiannya. Itu dari pikiran, sadar, memutuskan untuk memiliki hidup yang harmonis. Lalu dari harmonis itu diturunkan dalam bentuk sesuatu yang bisa diukur. Salah satunya yaitu tadi, itu pikiran sadar. Lalu bagaimana itu menjadikan kehidupan kita yang kita jalanin ini menjadi selaras dengan apa yang kita pikirkan ingin kita harapkan. Harmonis. Lalu perilaku apa yang muncul dari sisi harmonis itu? Perilaku. Perasaan dulu apa yang bila mana itu terjadi. Bahagia, semakin berdaya, berbunga-bunga, semangat. Itu kan perasaan-perasaan yang muncul kita mengharapkan kehidupan yang harmonis. Lalu perilaku apa yang harusnya kan, perilaku apa semestinya, sama dengan kata harusnya, terjadi. Indikator perilaku namanya. Dengan demikian kita bisa mengukur yang namanya harmonis itu seperti apa. Outcome-nya, hasilnya itu clear. Dengan indikator yang muncul itu juga jelas. Sehingga secara pikiran sadar kita mengukur itu bisa. Ditambahkan lagi,
Ketika itu kita ulang, dan kita ulang, maka itu akan menjadi sebuah permainan pemikiran sadar masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ketika masuk dalam pikiran bawah sadar, maka program itu mau nggak mau, setuju nggak setuju, karena itu yang diprogram, maka itu yang akan dicari. Itu akan dicari. Jadi pikiran bawah sadar itu akan mengejar apapun program yang ditentukan oleh pikiran sadar. Maka sungguh-sungguh kita harus dengan hati-hati memilih kata-kata yang kita ulang, program apa yang sejatinya kita inginkan. Itu pikiran sadar. Pikiran, perasaan, dan tubuh. Sekarang kita menyadari bahwa ada 3 hal yang seharusnya itu menjadi sinkron, menjadi selaras. Kalau misalnya dari sisi pikiran sadarnya belum nyampe, maksudnya belum nyampe itu gini, aku pengen penghasilan 1 miliar. Wah, itu kan pikiran sadar tuh, mengelola. Tapi ada konflik di dalam perasaan, split, terjadi konflik. Maka ketika konflik terjadi, sulit membuat selarasan. Nah, secara sadar kita turunkan, boleh secara sadar kita turunkan. Oke, kalau gitu angka yang realistis versinya sadar itu apa? Versinya sadar ya. Versinya sadar yang realistis seperti apa? Indikator yang muncul lalu akan kelihatan. Indikator yang muncul lalu jadi akan kelihatan. Nah, yang menarik adalah kalaupun kita secara sadar mengetahui bahwa itu yang akan kita capai, maka pengulangan-pengulangan itu menjadi penting. Pengulangan-pengulangan kata itu menjadi penting. Hal-hal apa yang kita lihat itu menjadi penting. Sehingga selaras. Kalau kita mengharapkan 100 juta. Wah, itu udah masuk akal nih. 100 juta kayaknya pernah nih saya. 100 juta itu pernah. Dan kayaknya mampu nih saya nih. Karena lalu itu menjadi sesuatu yang gampang dilihat. Karena apa? Dan pernah merasakan. Nah, terkait dengan materi hari ini, bahwa kita memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang adalah oleh karena kita bisa mengakses. Nah, kita tambahkan sekarang. Kalau yang kemarin itu kita hanya ngomong perasaan, pikiran, dan ketubuhan, sekarang kita tambahkan ada memori. Memori adalah pengalaman-pengalaman yang pernah kita miliki terkait dengan proses keberhasilan itu. Dan itu kita tinggal akses saja. Kita tinggal akses saja bahwa ada pengalaman-pengalaman dalam diri kita, keberhasilan yang pernah kita capai. Nggak penting keberhasilannya itu nilainya, kalau dirupiahkan nilainya berapa. Tapi kita secara perasaan mampu dan pernah mengalami itu. Itu adalah daya yang luar biasa. Saya pernah tuh bahagia di masa itu. Dan ketika bahagia, secara perilaku itu berbeda itu. Secara perilaku kita munculkan dalam hidup itu berbeda. Ekspresinya berbeda. Sehingga ketika kita sanggup mengakses pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, yang kita bersyukur bahwa kita pernah mencapai di titik tertentu, kebahagiaan itu. Karena apa? Pikiran bawah sadar nggak penting seberapa keberhasilan itu. Yang penting di sana adalah Anda pernah merasakan kebahagiaan, pernah merasakan sukses, pernah merasakan sukses, bahagia, pencapaian Anda. Itu luar biasa. Karena yang penting adalah ada pengalaman-pengalaman itu. Dan Anda bisa mengakses. Karena di dalamnya, pada saat Anda bahkan sukses, potong rambut sendiri, sukses. Itu diterima oleh pikiran bawah sadar bahwa sukses itu. Sukses. Dan itu cukup sebagai perintah mengakses bahwa Anda pernah sukses. Anda lihat ekspresi Anda sukses seperti apa? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami sukses itu? Itu semuanya adalah bekal bagi kita untuk mengakses lagi sukses yang ingin kita ciptakan. Lagi-lagi tentang keselarasan yang kita miliki. Keselarasan itu nyata dan pernah Anda miliki. Jangan pernah dikonflikkan dengan apa yang terjadi di kekinian ini. Iya, tapi kan suksesnya waktu itu kan hanya kayak gini. Itu Anda sedang menghancurkan bangunan sukses Anda di masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah apapun yang pernah Anda rasakan sebagai sumber daya, yang pernah Anda rasakan sebagai sukses, catat.
Catatlah kesuksesan yang pernah Anda lakukan. Pergi dari rumah, berangkat sendiri, dan pulang sendiri. Itu juga kesuksesan. Mengerjakan PR dan dapat nilai 100 sendirian, itu juga sukses. Yang penting, yang pokok adalah apa yang terjadi dengan perasaan Anda waktu itu, apa yang terjadi dengan perilaku Anda waktu itu. Dan itulah yang diakses. Anda happy, Anda bahagia, dan itu bisa menjadikan sebuah pengalaman yang bisa Anda ciptakan kembali di masa sekarang. Dan ketika itu menjadi selaras dengan pikiran, perasaan, ketubuhan Anda, dan memori Anda di masa lalu, maka itu akan menjadi sebuah perangkat yang luar biasa yang sudah Anda miliki. Kita semua memiliki sumber daya internal yang luar biasa untuk bertumbuh dan berkembang. Anda boleh saja mendapatkan dari luar sana, tetapi sejatinya itu sudah ada di dalam diri kita. Mari kita simak siapa saja yang sempat mampir di video hari ini. Ibu Reti, Ibu Reti, Anda sukses luar biasa dalam 21 hari mensyukuri kehidupan. Itu saya suatu saat akan undang Ibu Reti nih untuk sharing cerita pengalaman keberhasilan ini. Oke. The Little June, belajar yuk. Terima kasih. Oh, ini mengundang seseorang untuk belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Nisa. Rosalia Darnilawati. Oke, terima kasih. Francisca Hermawati. Hari ini Anda tidak terlambat ya. Petronella Resi. Terima kasih. Terima kasih Bu Resi sudah hadir. Oke. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita sudah memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Kita semua sudah memiliki sumber daya itu. Jadi apa yang menahan Anda sekarang? Apa yang menahan Anda? Apa yang menahan saya nih? Pertanyaan juga berlaku buat saya. Apa yang menahan saya? Apa yang menahan saya untuk tidak mendapatkan yang saya inginkan? Apa yang menahan saya? Apa yang menahan saya? Apa yang menahan saya? Mari kita coba renungkan, kemudian menyadari bahwa sejatinya kita sudah memiliki sumber daya yang luar biasa itu. Dan sembari kita merenungkan, dan boleh teman-teman tinggalkan pesan di sini, saya akan menikmati makan malam bersama dulu. Terima kasih, selamat malam, dan sini dulu sebentar. Ini anak saya yang sudah lulus naik kelas 4. Dan itu yang sedang masuk SMP ya. Oke, terima kasih. Kita nanti akan jumpa lagi di sesi lanjutan. Terima kasih.